2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Windia Putri Margareta dengan NIM A1C021274 selaku sebagai moderator. Nah, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan proyeksi struktur modal dan kebijakan dividen. Nah, untuk sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Ulfatun Aryani, yang kedua saya sendiri Windia Putri Margareta, yang ketiga Siti Orpala Nuaima, yang keempat Yuldi Sastrawan, dan yang terakhir Wildan Jayadi. Nah, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian struktur modal. Menurut Sartono tahun 2001, bahwa struktur modal adalah perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Struktur modal merupakan perpaduan dari nilai utang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan pada akhir tahun. Untuk pemateri kedua akan disampaikan oleh teman kita kepada Ulfatun Aryani, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Perkenalkan nama saya Ulfatun Aryani dengan NIM A1C021271. Di sini saya akan membacakan materi kedua yaitu tujuan dari manajemen struktur modal. Tujuan manajemen struktur modal adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham perusahaan dengan cara meminimumkan cost of capital melalui keseimbangan risiko dan tingkat pengambilan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita kepada Siti Orpala Nuaima. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Siti Orpala Nuaima. Saya akan melanjutkan materi ketiga. Selanjutnya, Modigliani dan Miller mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan nilai perusahaan dapat menggunakan alternatif keputusan pendanaan melalui utang atau leverage yang dijelaskan dalam suatu formula sebagai berikut. 1. Pengaruh penggunaan utang terhadap nilai perusahaan dan biaya modal. 2. Pengaruh leverage dengan pendekatan laba bersih, laba operasi bersih, dan tradisional. 3. Pengaruh leverage dengan pendekatan struktur modal dari Modigliani dan Miller. 4. Pendekatan dari Modigliani dan Miller 1958 dengan asumsi tanpa pajak. 5. Pendekatan Modigliani dan Miller tahun 1963 dengan asumsi adanya pajak penghasilan perusahaan. 6. Struktur modal dengan agensi cost, financial distress, dan nilai perusahaan. 7. Teori informasi asimetrik atau asymmetric information theory. Yang ke-8, pecking order theory. Dan yang terakhir, agency problem asymmetric information dan pecking order theory. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita kepada Yuldi Sastrawan. Saya persilakan. Yuldi Sastrawan. Kami ralat. Untuk pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai pengertian dividen. Jadi, dividen adalah reward untuk shareholder atau suplai capital pada perusahaan Cooper pada tahun 1997. Saham akan bernilai jika ada pembayaran dividen. Hal ini berarti bahwa tanpa pembayaran dividen, saham tidak akan bernilai karena hanya janji dividen di masa yang akan datang yang memberikan nilai kepada saham.
Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, Brigham dan Houston tahun 2001 menguraikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kendala-kendala atas pembagian dividen, yang kedua peluang investasi, yang ketiga persediaan dan biaya sumber modal alternatif, dan yang terakhir yaitu pengaruh kebijakan dividen terhadap kas. Nah, untuk pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita kepada Ulfatun Aryani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi, yaitu kebijakan dividen berguna untuk meminimumkan biaya dari masalah keanegaan antara manajer dan pemegang saham yang telah melakukan keputusan secara berlebihan pada proyek dengan NPV sama dengan 0 atau negatif. Teori kebijakan dividen yang optimal dividen policy perusahaan adalah kebijakan yang menciptakan keseimbangan di antara dividen dengan pertumbuhan di masa yang akan datang, dengan memaksimumkan harga saham. Menurut Atmaja tahun 2008 bahwa terdapat 6 teori kebijakan dividen, antara lain teori dividen tidak relevan, teori the bird in the hand, teori perbedaan pajak dari Lichtenberg dan Ramaswamy, teori signaling hypothesis, teori silent effect, pengujian Epiri-Sutrisno, menguraikan bahwa faktor yang memengaruhi besar kecilnya dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham antara lain: A. Posisi solvabilitas perusahaan, B. Posisi likuiditas perusahaan, C. Kebutuhan untuk melunasi utang, rencana pelunasan, E. Kesempatan investasi, F. Stabilitas pendapatan, G. Pengawasan terhadap perusahaan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk pemateri terakhir akan disampaikan oleh teman kita kepada Siti Orpala Nuaimah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu Hampton dalam Fadah tahun 2007 menguraikan bahwa dua rasio dividen yang sangat penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dividen payout, yaitu rasio atau perbandingan dividen per lembar saham dengan laba per lembar saham. Yang kedua yaitu dividen yield, yaitu rasio dividen per lembar saham dengan harga pasar per lembar saham. Semakin tinggi dividen payout ratio akan semakin menguntungkan para investor, tetapi dari pihak perusahaan akan memperlemah internal finansial karena memperkecil laba ditahan. Sebaliknya dividen payout ratio yang semakin kecil akan merugikan para pemegang saham atau investor, tetapi internal finansial perusahaan semakin kuat. Gito Sudarmo tahun 2002 menyatakan bahwa besar kecilnya dividen payout ratio dipengaruhi beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor likuiditas, kedua kebutuhan dana untuk melunasi hutang, yang ketiga tingkat ekspansi yang direncanakan, yang keempat faktor pengawasan, yang kelima ketentuan dari pemerintah, dan yang terakhir pajak kekayaan penghasilan dari pemegang saham. Baik, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.